Saudara, hari ini saya akan membagikan sesuatu mengenai kesembuhan ilahi. Saya sudah merasakan pengurapan kesembuhan, haleluya, di tengah-tengah kami. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyatakan kuat kuasanya. Dan saya percaya ada di antara kita yang akan mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Saudara, hari ini mari kita pertama-tama buka Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Apa yang terjadi kalau Yesus berjalan keliling? Kisah 10:38. Apa yang terjadi kalau Yesus berjalan keliling? Nah, di sini dalam konteksnya Petrus berkhotbah kepada Kornelius dan teman-temannya. Dan mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Malah mereka adalah orang-orang Itali. Dan di sini di bawah inspirasi Roh Kudus, Petrus mengatakan kalimat ini, yaitu ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan di sana Allah Bapa mengurapi dia, yaitu Yesus anak Allah, dengan Roh Kudus. Di sana kita melihat Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, yaitu Yesus, yang berjalan berkeliling. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Sambil apa? Sambil berbuat baik. Haleluya. Dan menyembuhkan semua, haleluya, orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, apa yang terjadi kalau Yesus berjalan berkeliling? Nah, di sini Petrus menjawab, kalau Yesus berjalan berkeliling, maka dia akan berjalan berkeliling sambil berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak pernah berbuat jahat, dan menyembuhkan. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa ayat ini ada dalam Alkitab? Nah, perhatikan saya mengatakan mengapa. Kalau kita bertanya mengapa, itu berarti kita mencari akar. Kita mencari maksud atau tujuan. Mengapa ayat ini ada dalam firman Allah? Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita akar pelayanan Yesus. Tadi saya katakan bahwa ini adalah pertama kalinya Yesus diperkenalkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan dalam khotbahnya Petrus menekankan bahwa Yesus ini, haleluya, diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jalan berkeliling sambil berbuat baik dan haleluya, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yang ditekankan Petrus kepada khotbahnya yang pertama kali kepada orang-orang non-Yahudi adalah Yesus itu sang penyembuh. Katakan amin. 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 Dia berjalan berkeliling, berbuat baik, dan menyembuhkan. Kita tidak bisa memisahkan Yesus dari kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan yang terjadi. Haleluya.
Nah, kalau kita membaca PL di Keluaran 15 ayat 26, di sana kita membaca Allah Yahweh pertama kali memperkenalkan dirinya kepada umat perjanjiannya di PL. Dia mengatakan, aku ini adalah Yehova Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan. Ini menarik sekali. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada umat perjanjian lama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan. Pertama kali Petrus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Itali di sini, Petrus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, Yesus itu adalah Sang Penyembuh. Haleluya. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang suka menjadi sakit. Saudara dan saya pernah jatuh sakit. Kita juga pernah dalam keadaan sehat walafiat. Dengan jujur kita bisa mengatakan bahwa sehat itu lebih enak, lebih baik daripada sakit. Betul apa tidak? Ya. Nah, di zaman sekarang banyak dokter-dokter yang mahir di bidangnya untuk mengobati sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Kita bisa menemukan obat-obatan, treatment yang manjur tersedia untuk mengobati hampir semua penyakit yang dikenal oleh manusia. Saudara, ini adalah arus kesembuhan yang sifatnya ilmiah, yang Allah telah sediakan bagi kita yang sakit. Amin. Karena hikmat yang mereka miliki, para ahli medis ini, pengetahuan, penemuan riset mereka, semuanya datangnya dari Allah kita. Haleluya. Dan semuanya ada dan diadakan untuk mendatangkan kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Tetapi juga ada arus kesembuhan yang lain yang dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan anak-anaknya yang sakit, yaitu arus kesembuhan ilahi. Jadi ada dua arus kesembuhan. Yang pertama, arus kesembuhan dari para ahli medis yang sifatnya ilmiah. Tuhan bisa memakai arus itu untuk mendatangkan kesembuhan kepada kita. Dan juga ada arus kesembuhan ilahi yang sifatnya supranatural. Disebabkan langsung oleh kuasa Roh Kudus. Nah, seringkali kombinasi antara arus kesembuhan dari ilmu kedokteran dan arus kesembuhan ilahi mendatangkan kesembuhan kepada kita semua. Tapi hari ini kita akan berfokus kepada arus kesembuhan ilahi dan kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan penting tentang kesembuhan ilahi. Tujuan saya dari menyampaikan pesan ini adalah memberikan pengharapan kepada kita, khususnya kepada kita yang sakit. Jangan menyerah. Ada kesembuhan dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita tidak menghukum orang yang sakit. Kita tidak menolak saudara kita yang sakit. Malah kita mau merangkul mereka. Dan kita mendoakan kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ada 3 pertanyaan penting yang akan kita coba jawab hari ini tentang kesembuhan ilahi. Pertanyaan pertama adalah ini. Dari mana datangnya sakit penyakit? Dari mana datangnya sakit penyakit?
Mari kita kembali membaca kisah 10:38 ya, yang baru kita baca tadi. Petrus mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dari mana datangnya sakit penyakit? Jawabannya jelas. Jelas bukan dari Allah. Karena kita membaca dari ayat itu tadi bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melawan sakit penyakit. Saya bersama saya di sini. Allah Bapa mengurapi Allah Anak di bumi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan Allah Anak berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Pernahkah Yesus memberi penyakit? Kalau kita membaca keempat Injil, kita bisa menemukan bahwa Yesus memberikan paling sedikit 5 hal kepada orang-orang yang dia layani. Yang pertama, kita tahu, kita membaca dalam keempat Injil, Yesus memberikan pengampunan. Betul apa tidak? Ya. Dan yang kedua, kita juga bisa menemukan Yesus memberikan kelepasan. Yang dikuasai roh jahat dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat dalam keempat Injil, Yesus memberikan pemeliharaan. Misalnya, multiplikasi 5 roti 2 ikan. Memberi makan ribuan orang yang lapar. Dan juga multiplikasi beberapa roti untuk memberi makan 4.000 orang. Juga kita kalau membaca keempat Injil, kita bisa menemukan Yesus memberikan firman kepada orang-orang yang dia layani. Dia sendiri adalah firman yang hidup. Dan firman yang hidup berkata-kata firman kepada orang-orang yang dia layani. Dan yang kelima jelas, Yesus memberikan kesembuhan. Haleluya. Amin. Semuanya itu pengampunan, kelepasan, pemeliharaan, firman, kesembuhan, semuanya itu adalah pemberian yang baik. Nah, saya ingin saudara ingat apa yang Yakobus katakan di Yakobus pasal pertama ayat 17. Lihat di sini Yakobus dengan sangat spesifik mengatakan tentang Allah kita. Yakobus 1 ayat 17. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Yakobus mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Nah, perhatikan di sana pemberian yang apa? Yang baik, ya. Anugerah yang apa? Sempurna. Datangnya dari atas. Haleluya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini Yakobus mengatakan dengan jelas sekali bahwa tidak ada yang jahat. Tidak ada yang tidak baik yang turun dari atas. Amin. Hanya pemberian yang baik. Hanya anugerah yang sempurna turun dari Bapa kita. Yesus pada waktu melayani di bumi, dia mencerminkan hati Bapa. Maka dari itu kita tidak bisa menemukan satupun contoh di mana Yesus memberikan sakit penyakit kepada orang yang dia layani.
Saudara, kita harus mengerti bahwa Yesus adalah pelepas. Amin. Iblis adalah penindas. Di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7, kita membaca iblis memukul Ayub dengan bara yang buruk. Bukan Allah yang menyebabkan Ayub sakit. Iblis yang memukul Ayub dengan bara yang buruk. Allah dan iblis keduanya tidak pernah ganti pekerjaan sampai sekarang. Amin. Sejak dulu Allah kita menyembuhkan. Haleluya. Sejak dulu iblis itu membuat orang sakit. Maka dari itu Petrus mengatakan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa sambil berkeliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Yesus adalah pelepas, iblis adalah penindas. Amin. Lalu bagaimana sakit penyakit bisa ada di bumi? Nah, Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, pada saat engkau makan dari pohon yang terlarang itu, buah itu engkau makan, maka engkau akan mati. Nah, kalau kita melihat bahasa aslinya, kata mati di sana itu mengandung arti mati dan akan mati. Double artinya. Mati dan akan mati. Artinya Allah mengatakan kalau engkau makan buah yang terlarang itu, engkau akan mati secara rohani dan akhirnya engkau akan mati secara jasmani. Maka dari itu pada saat Adam dan Hawa makan dari pohon yang terlarang itu, mereka mati secara rohani. Dan setelah itu, Adam dan Hawa hidup ratusan tahun sebelum mereka mati secara jasmani. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, tubuh manusia mulai melemah. Manusia tidak bisa lagi hidup untuk selama-lamanya. Sejak kejatuhannya dalam dosa, sakit penyakit mulai masuk. Nah, perhatikan di sini. Dosa membuka pintu bagi sakit penyakit untuk masuk ke dunia. Yesus tidak pernah menyebabkan orang sakit. Iblis yang membuat orang sakit secara langsung atau tidak langsung. Nah, saya terangkan seperti ini. Iblis adalah sumber sakit penyakit karena dia yang mencobai Adam dan Hawa untuk berdosa terhadap Allah. Nah, kita tahu ceritanya mereka berdosa terhadap Allah dan dosa itu membuka pintu bagi sakit penyakit untuk masuk ke dunia kita. Nah, dari sana kita tahu dari mana datangnya sakit penyakit. Dari iblis dan juga dosa. Maka dari itu dosa sekarang ada, sakit penyakit ada di dunia kita ini. Amin. Sakit penyakit tidak pernah menjadi rencana Allah bagi manusia. Manusia hanya menjadi sakit karena dosa itu yang membuka pintu bagi sakit penyakit untuk masuk ke dunia. Nah, sekarang sakit penyakit sudah ada di dunia kita. Pertanyaan yang kedua yang kita akan coba jawab adalah ini. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap sakit penyakit ini? Sakit penyakit sudah ada kan di dunia kita. Lalu apa yang dilakukan Yesus terhadap sakit penyakit ini?
Nah, sekarang mari kita buka Yesaya 53. Yesaya 53 haleluya. Apa yang Tuhan lakukan terhadap sakit penyakit kita? Apakah sakit penyakit dibiarkan merajalela supaya semua kita sakit? Tidak. Lalu apa yang dilakukan Yesus terhadap sakit penyakit kita? Nah, jawabannya adalah ini, saudara. Dia melakukan terhadap sakit penyakit kita sama dengan apa yang dia lakukan terhadap dosa-dosa kita. Amin. Saya katakan lagi, dia melakukan terhadap sakit penyakit kita sama dengan apa yang dia lakukan terhadap dosa-dosa kita. Mari sekarang kita melihat apa yang dia lakukan terhadap dosa-dosa kita. Lihat di sini, Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Pasal ini berbicara tentang Mesias, Kristus yang akan datang. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesaya melihat dalam roh pewahyuan ini. Apa yang terjadi di kayu salib? Perhatikan ayat yang ke-6 di sana. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, yaitu Bapa kita, telah menimpakan kepadanya, kepada Mesias, kejahatan kita sekalian. Jadi Allah di kayu salib menimpakan atas Yesus semua kejahatan kita, semua dosa kita. Ayat 12. Kita turun ke ayat 12 sekarang. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia, Mesias, menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apa yang kita lihat di sini? Apa yang terjadi terhadap dosa-dosa kita? Allah menimpakan dosa-dosa kita, segala kejahatan kita atas Yesus. Dan Yesus yang menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Saudara bersama saya di sini. Amin. Ya. Nah, lalu apa yang dia lakukan terhadap sakit penyakit kita? Tadi saya katakan apa yang terjadi terhadap dosa-dosa kita itu sama dengan apa yang terjadi terhadap sakit penyakit kita. Sekarang mari kita buka ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, menemukan Mesias, dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, perhatikan di sana Allah Bapa akan di atas kayu salib meremukkan Yesus dengan kesakitan. Melimpahkan sakit penyakit ini atas diri Yesus. Sekarang kita lihat ayat yang keempat, ayat yang tidak asing bagi kita semua di sini. Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya mengatakan sangat jelas sekali di sini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul, dan ditindas Allah. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Allah meremukkan dia, Mesias, Yesus, dengan sakit penyakit kita. Yesus yang menanggung sakit penyakit kita. Maka dari itu, kesimpulannya di 1 Petrus 2:24, 700 tahun setelah Yesaya menulis hal ini, Petrus melihat dalam Roh Kudus apa yang terjadi di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Petrus mengatakan yang pertama, di atas kayu salib Yesus memikul dosa kita semua. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu diikat oleh dosa lagi. Amin. Amin. Yesus telah memikul dosa kita semua. Jadi kita tidak bisa mengatakan, enggak apa-apa, Allah mengerti, Allah peduli, ayo kita hidup dalam dosa saja. Tidak bisa, karena Yesus telah mengambil semua dosa, semua kejahatan, dan dia menanggung semuanya itu di atas kayu salib supaya kita tidak perlu diikat oleh dosa lagi. Supaya hari ini kita bisa hidup menang atas dosa. Amin. Yang kedua, Petrus mengatakan apa lagi? Yesus memikul penyakit kita. Maka dari itu dia mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Karena Yesus memikul penyakit kita supaya kita tidak perlu diikat lagi oleh penyakit kita. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah ini. Yesus adalah pengganti kita. Katakan pengganti. Dia mengambil tempat kita. Dia pergi ke kayu salib. Dia menanggung segala kejahatan kita, segala dosa kita, supaya kita hari ini, orang-orang yang percaya kepadanya, bisa hidup menang atas dosa. Dan yang kedua, dia mengambil tempat kita juga di kayu salib. Menanggung sakit penyakit kita, kesengsaraan kita. Supaya apa? Supaya hari ini kita bisa menang atas sakit penyakit kesengsaraan yang kita alami dalam kehidupan kita. Yesus adalah pengganti kita. Apa yang dia pikul, kita tidak perlu pikul lagi. Amin. Haleluya. Apa yang dia pikul, kita tidak perlu pikul lagi. Kita lagi membahas 3 pertanyaan di sini mengenai kesembuhan ilahi. Yang pertama, dari mana datangnya sakit penyakit? Sangat jelas sekali bahwa sakit penyakit dimulai dari iblis dan dosa. Iblis yang mencobai manusia pertama, mereka jatuh dalam dosa, dan dosa membuka pintu bagi sakit penyakit untuk melanda kehidupan manusia. Jadi sakit penyakit tidak datang dari atas. Ini penting sekali. Yang kedua, pertanyaan yang kita tadi bahas adalah, apa yang Tuhan lakukan terhadap sakit penyakit kita? Jawabannya Yesaya 53. Dia telah memikul sakit penyakit kita sama seperti dia telah memikul dosa-dosa kita. Apa yang dia pikul, kita tidak perlu pikul lagi. Artinya apa? Hari ini ada pengharapan. Amin. Hari ini ada kesembuhan. Pertanyaan yang ketiga. Apakah Yesus mau menyembuhkanku? Apakah Yesus mau menyembuhkanku? Nah, sekarang mari kita buka Lukas 9 ayat 10
dan 11. Lukas 9 ayat 10 dan 11. Lukas 9 ayat 10 dan 11. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia, ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia, perhatikan, menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Haleluya. Nah, perhatikan di sini Yesus dan murid-muridnya, mereka punya acara, yaitu mereka mau pergi ke suatu tempat untuk istirahat. Rasul-rasulnya baru kembali dari pelayanan, mereka perlu istirahat. Tetapi banyak orang yang mengetahui rencana mereka dan mereka mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah ini, apakah Yesus menolak mereka yang datang kepadanya? Jawabannya jelas tidak. Yesus menerima mereka, haleluya, memberitakan firman kepada mereka, lalu dikatakan dalam firman Allah, dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Haleluya. Sekali lagi saya perlu tekankan, Yesus adalah Kristus yang menyembuhkan. Amin. Dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuh. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Yesus tidak menyembuhkan setiap orang sakit di Israel. Tidak. Tetapi setiap orang sakit yang datang kepadanya disembuhkan olehnya. Amin. Yesus tidak menyembuhkan setiap orang sakit di Israel. Tetapi setiap orang sakit yang datang kepadanya disembuhkan olehnya. Di sini kita melihat kesediaan Tuhan untuk menyembuhkan. Haleluya, menyembuhkan. Nah, sekarang mari kita buka satu perikop tentang orang ini yang menderita penyakit kusta. Di Matius pasal 8 ayat 1-4. Pertanyaan yang perlu kita bahas saat ini adalah apakah Yesus mau menyembuhkan penyakitku? Apakah Yesus mau menyembuhkan penyakitku? Pertanyaan yang sama diutarakan oleh orang yang sakit kusta ini kepada Tuhan. Nah, perhatikan di sini Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, tolong perhatikan respon Yesus di sini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Aku apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Perhatikan di sini bahwa orang yang sakit kusta ini datang dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Ayat yang kedua dikatakan di sana, lalu dia sujud menyembah dia. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan Allah menolak orang yang congkak. Betul apa tidak? Amin. Jadi ingat ya, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan yang kedua, perhatikan di sini orang yang sakit kusta ini yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Betul apa tidak? Karena dia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang ini yakin, percaya Yesus sanggup menyembuhkannya. Nah, kita harus tahu bahwa penyakit kusta pada saat itu tidak dapat diobati. Kemungkinan besar sebagian dari tubuh orang ini sudah rontok karena penyakit ini. Namun dia percaya meskipun tubuhnya sudah rontok, Tuhan bisa menciptakan yang baru, membuatnya sempurna lagi. Haleluya. Jadi orang ini percaya Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Tapi perhatikan di sini. Orang ini, meskipun dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi dia masih sangsi akan kemauan Tuhan. Artinya dia mengatakan kepada Tuhan, aku tahu engkau sanggup, tetapi apakah engkau mau? Banyak orang Kristen yang punya pertanyaan seperti ini. Mereka percaya Tuhan bisa, Tuhan sanggup, tetapi apakah engkau mau, Tuhan? Apakah engkau mau? Mereka dengan lantang mengatakan Yesus sanggup, tetapi masih bimbang apakah ia benar-benar mau menyembuhkan penyakit mereka. Nah, perhatikan di sini, Yesus menjawab pertanyaan ini untuk kali itu dan selamanya. Dia mengatakan, aku mau. Aku mau. Haleluya. Iman yang sejati. Tidak hanya percaya bahwa Yesus bisa. Iman yang sejati juga percaya Yesus mau menolongku. Yesus mau menyembuhkanku. Haleluya. Amin. Jadi Yesus bukan hanya bisa, tapi dia mau menyembuhkan kita semua. Sampai jauh mana Yesus mau menyembuhkan saya? Sampai jauh mana Yesus mau menyembuhkan saudara? Lihat pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah membaca tadi, Yesaya 53. Kehendak Allah mengenai kesembuhan saudara dan saya sudah ditentukan di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Kalau dia mau menanggungnya di atas kayu salib buat saudara, artinya dia mau, haleluya, menyembuhkan saudara dari sakit penyakit saudara sekarang juga. Haleluya. 3 pertanyaan. Dari mana datangnya sakit penyakit? Bukan dari atas. Dari iblis dan dosa. Dosa membuka pintu, manusia dilanda sakit penyakit. Lalu bagaimana sekarang? Tuhan telah melakukan sesuatu terhadap sakit penyakit ini. Di atas kayu salib, sama seperti dosa kita, ditimpakan atas Yesus oleh Allah. Di atas kayu salib, dia juga
menimpakan sakit penyakit kita atas Yesus. Dia menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dan apa yang dia tanggung, apa yang dia pikul di kayu salib, kita tidak perlu memikulnya lagi. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kemauan Tuhan? Apakah dia mau? Saudara, dia bukan hanya bisa menyembuhkan, dia mau menyembuhkan. Amin. Dia mau menyembuhkan. Kenapa kita bisa yakin? Karena kita melihat pengorbanannya di kayu salib. Kalau dia mau menanggungnya di kayu salib, dia juga mau menyembuhkan kita hari ini dari sakit penyakit kita. Haleluya.